Shalom saudaraku, saya berdoa supaya setiap kita dalam kondisi yang baik hari ini. Saudaraku, sadarkah kita bahwasanya seringkali salah satu persoalan dalam relasi kita disebabkan karena pola komunikasi yang tidak baik, pola komunikasi yang buruk. Misalnya ada satu sisi, ada orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, sehingga di sana ada ketidaknyamanan di dalam sebuah proses komunikasi, atau bahkan ketika ada satu sisi orang yang tidak mau mengerti posisi orang lain. Di sana seringkali juga menimbulkan kalimat-kalimat yang dia lontarkan, kalimat-kalimatnya dikatakan juga menimbulkan sakit hati di dalam diri orang lain, dan berbagai situasi yang lainnya yang menyebabkan sebuah pesan tidak bisa diterima dengan baik oleh penerimanya, sehingga komunikasinya menjadi tidak baik dan itu berpengaruh kepada pola relasi yang juga tidak akan baik. Hari ini kita akan melihat pola komunikasi yang diubahkan oleh inkarnasi Yesus dari sebuah teks dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul 17, secara konteks kita akan melihat bagian ini bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di setiap kota. Ada percakapan Injil, komunikasi Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi nantinya kita bukan hanya bisa mengaplikasikan ini di dalam sebuah percakapan Injil, tetapi juga dalam percakapan-percakapan kita yang lainnya, percakapan sehari-hari kita dengan siapapun orang yang kita temui. Karena saya percaya bahwasanya setiap percakapan kita harus bernafaskan Injil. Bukan berarti setiap kata-kata kita ketika kita berkata-kata harus mengabarkan Yesus adalah Tuhan, inkarnasi Yesus, penebusan Kristus. Bukan harus selalu seperti itu. Tetapi bagaimana Injil yang kita percayai, Injil yang kita hidupi itu juga dapat dirasakan auranya melalui kata-kata kita. Setiap kata-kata yang berisi kasih, kata-kata yang berisi pengharapan dan segala macamnya. Dan sekali lagi, itu tidak bisa kita sampaikan dengan baik kalau pola komunikasi kita adalah pola komunikasi yang buruk. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita telah belajar bahwasanya Paulus menerima panggilan secara khusus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Beberapa kali Paulus bertemu dengan orang-orang non-Yahudi mengabarkan Injil kepada setiap mereka. Tapi seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan juga, sebuah panggilan khusus bukan berarti sebuah eksklusivitas. Ketika Paulus dipanggil secara khusus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, kita juga boleh melihat bahwasanya di beberapa kesempatan Paulus senantiasa juga memberikan waktu, memberikan perhatian kepada orang-orang Yahudi. Di dalam pasal yang ke-17 ketika Paulus mendatangi daerah-daerah tertentu, kita boleh melihat setiap kali Paulus tiba di kota tertentu, dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Di pasal 17 ayat yang pertama sampai yang kedua, Paulus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan bahkan dikatakan 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Paulus membicarakan atau dalam bahasa aslinya bertanya jawab, menerangkan dari kitab suci. Dan itu juga yang dilakukan ketika ada di Berea, di mana dia bertemu dengan orang-orang Yahudi di rumah ibadat orang Yahudi dan kemudian membicarakan firman, mendiskusikan kitab suci bersama dengan mereka. Tetapi berbeda ketika Paulus kemudian berada di Athena. Paulus dikatakan di ayat yang ke-23, ayat 22, apa yang dia katakan untuk memulai percakapan adalah sebuah titik pijak yang berbeda sama sekali. Paulus mengambil sebuah titik pijak tentang sebuah dewa, sebuah Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena. Dan itulah yang ingin dia sampaikan. Sebuah titik pijak yang berbeda untuk memulai sebuah percakapan. Kenapa demikian? Maka kita akan bisa memahami ini ketika kita mengenal audiens, pendengar dari Paulus pada saat itu. Di Tesalonika maupun juga di Berea, mayoritas di sana adalah orang-orang Yahudi, sehingga yang dilakukan Paulus adalah dia masuk rumah ibadat orang Yahudi, mereka membicarakan kitab suci orang Yahudi. Membicarakan apakah Yesus itu adalah Mesias. Karena orang Yahudi sangat kental dengan sebuah ajaran, sebuah kepercayaan tentang Mesias. Tetapi ketika ada di Athena, sebuah kota di mana orang-orangnya tidak mengenal Tuhan, sebuah kota di mana orang-orangnya tidak mengenal Taurat, tentu saja Paulus tidak memakai sebuah cara yang sama. Dia tidak membawa kitab suci ke sana, membukanya di depan mereka, tidak seperti itu. Tetapi Paulus memakai sebuah titik pijak yang berbeda. Sebuah titik pijak yang pasti akan dipahami oleh orang-orang non-Yahudi, yaitu tentang Allah yang tidak dikenal, yang mereka sembah pada saat itu. Dari sini kita boleh melihat bahwasanya ada kepentingan
untuk memahami orang lain. Penting bagi kita untuk memahami posisi orang lain. Penting bagi kita untuk memahami pola pikir orang lain. Melihat dari perspektif orang lain bagaimana sesuatu itu dimengerti. Sehingga ketika kita bercakap-cakap dengan mereka, kita dapat menyampaikan Injil, menyampaikan pesan kita dengan lebih tepat. Di sisi lain, sekalipun berbeda-beda titik pijaknya, tetapi juga kita boleh melihat bahwasanya respon yang diterima oleh Paulus pun juga berbeda-beda. Di Tesalonika, ketika Paulus dan Silas menyampaikan Injil, di sana kita melihat bahwasanya ada sebuah anarkisme bahkan untuk menolak pemberitaan Injil Paulus. Mereka bahkan menyeret orang-orang yang pernah menumpangi Paulus untuk tinggal di rumahnya. Kenapa demikian? Karena kita boleh melihat di bagian pasal yang ke-17 dikatakan mereka kemudian menjadi iri hati terhadap Paulus. Ayat yang kelima, mereka iri hati karena melihat bahwasanya pelayanan Paulus berkembang luar biasa, kemudian ajaran kekristenan diterima dengan luar biasa, dan orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan kemudian menimbulkan reaksi yang anarkis. Mereka menolak, bahkan mereka menyeret orang-orang yang percaya kepada kekristenan. Di Berea, responnya berbeda. Mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Mereka menyelidiki firman. Mereka belajar firman dengan sangat baik sekali. Di Athena, responnya juga berbeda. Awal-awalnya ketika Paulus memberitakan tentang Allah yang tidak dikenal itu, mereka antusias mendengarkannya. Tetapi ketika suatu waktu Paulus menyebut tentang kebangkitan orang mati, mereka langsung mundur dan bahkan mengejek pemberitaan Paulus. Berbagai macam respon yang kita tahu itu keluar dari hati mereka. Di Tesalonika jelas dikatakan bahwasanya mereka iri hati terhadap Paulus dan rekan-rekannya. Iri hati itu menimbulkan sebuah respon yang berbeda. Iri hati itu membangun sebuah tembok sehingga mereka tidak mau mendengarkan apa yang Paulus katakan. Karena iri hati itu membutakan mata mereka dan kemudian mereka melawan Paulus dengan anarkisme. Tapi di Berea dikatakan mereka menerima itu dengan kerelaan hati. Beberapa terjemahan mengatakan open-minded. Suatu hati yang terbuka, ada hasrat yang mau mendengar, ada hasrat yang mau untuk menyelidiki lebih lanjut lagi. Sehingga mereka terbuka dan mereka mau untuk belajar apa yang Paulus katakan. Dan ini sebuah sisi yang lain tentang komunikasi. Apakah kita memiliki sebuah hati yang terbuka untuk mendengar, hati yang terbuka untuk mengetahui apa yang orang sampaikan melalui informasi-informasi yang dikatakannya? Ataukah kita sudah menutup mata hati kita, mata telinga kita karena sebuah misalnya stigmatisasi, karena kita beranggapan bahwasanya orang itu orang yang negatif sehingga apapun yang dikatakan adalah hal yang tidak benar? Misalnya, apakah kita kemudian juga menilai dari satu kata atau satu kalimat yang dilontarkan seseorang sehingga ketika kata itu muncul, kalimat itu muncul dan kita tidak suka akan kalimat itu, maka kita kemudian tidak mau mendengar semua apa yang dia katakan? Kita hanya mencomot satu kata, satu kalimat keluar dari konteks besarnya dan kemudian kita katakan orang itu pesannya tidak baik. Atau bahkan seperti yang lalu kita pelajari juga bahwasanya kita menilai orang dari pribadi-pribadi orang yang berbeda-beda. Kita tidak suka dengan orang ini, maka kita tidak mau menerima dia, tidak mau menerima apa yang dia sampaikan, dan segala sesuatunya. Orang-orang Berea mau menerima pesan itu ketika mereka memulai dengan open-minded. Mereka mau menerima dengan hasrat untuk mendengar terlebih dahulu. Hasrat mendengar terlebih dahulu tentu saja tidak langsung berarti mereka menerima mentah-mentah apa yang disampaikan. Dikatakan tadi mereka kemudian menyelidikinya, apakah memang benar demikian atau tidak. Terjemahan yang lain mengatakan mereka kemudian mengujinya, menginvestigasinya, apakah memang itu benar atau tidak. Hal itu sah-sah saja. Ketika menerima informasi apapun, ada hati yang mau menyelidiki setiap informasi yang ada. Dan itu kembali dimulai dari hasrat mendengarkan terlebih dahulu. Ketika kita mau mendengar, ketika kita mau menerima informasi apapun, dan kemudian kita mengujinya dengan hati yang kritis, pikiran yang kritis, mengevaluasinya, maka kita bisa menentukan apakah itu benar atau tidak di belakangnya.
Tetapi ketika kita tidak mau mendengarkan, di awal kita tidak mau mendengarkan, maka pastinya kita tidak ada hati untuk menguji. Kita langsung menjudge seseorang di depannya. Itu tidak baik. Kita tidak mau dengar dan segala macamnya. Entah itu dalam posisi seorang pembicara yang tadi menyampaikan sesuatu, melihat kondisi orang lain, ataupun juga sebagai seorang pendengar yang mau mendengarkan terlebih dahulu dan mengevaluasi kemudian. Dua-duanya diperlukan sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati dan kemudian juga berbelas kasihan kepada orang lain. Rendah hati untuk juga boleh melihat posisi orang lain. Rendah hati juga untuk menerima sesuatu dari orang lain dan kemudian baru mengujinya. Dan di awal saya katakan, itu hanya bisa kita lakukan ketika kita dinafasi oleh inkarnasi Kristus. Kenapa demikian? Karena dalam inkarnasi Kristus kita mendapatkan sebuah pola yang luar biasa. Allah di dalam kemahatauannya tentu saja Allah tahu bagaimana kondisi manusia. Tetapi toh Allah tetap berinkarnasi menjadi seorang manusia, tinggal sebagai manusia, merasakan penderitaan manusia. Sehingga Allah itu bukan hanya tahu tetapi memahami posisi manusia. Sehingga tidak heran kalau Ibrani mengatakan imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat merasakan penderitaan kita, tapi imam besar yang mau turun merasakan penderitaan kita. Imam besar yang mau memiliki sebuah kerendahan hati, yang mau melepaskan segala keagungannya untuk memahami posisi kita. Apakah kita juga kemudian diubahkan oleh inkarnasi ini dalam pola komunikasi kita kepada orang lain? Kita memiliki kerendahan hati untuk melihat posisi orang lain. Kita punya kerendahan hati untuk juga menerima sesuatu dari orang lain terlebih dahulu dan kemudian mengujinya. Ialah pola komunikasi yang sehat seperti ini dalam setiap kita, sehingga melalui komunikasi kita dengan orang lain kita dapat membangun sebuah komunitas yang baik, sebuah relasi yang baik, yang di sana sekali lagi berita Injil pun juga dapat disampaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak, seringkali komunikasi itu menjadi sebuah masalah dalam diri kami dengan orang lain. Ketika ada ego, ketika ada sebuah stigmatisasi, ketika ada sebuah pandangan yang negatif terhadap orang lain, dan kemudian kami tidak mau mendengarkan, kami tidak mau mengerti posisi orang lain, kami hanya mau berkata-kata dan segala macamnya. Tapi biarlah pola inkarnasi Kristus itu pun juga mempengaruhi cara kami berkomunikasi. Kami kemudian juga mau memahami kondisi orang lain. Kami kemudian juga mau memiliki sebuah kerendahan hati untuk menerima orang lain. Dan kemudian ketika kami menerima mereka, kami mau mendengarkan mereka dan menentukan apakah itu benar atau tidak. Kiranya pola komunikasi itu yang kami hidupi, baik itu dalam komunikasi kami sehari-hari maupun juga terlebih lagi ketika kami memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Tuhan yang tolong kami senantiasa. Dalam nama berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.